Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di channel kami Wedus Jawa TV, channel yang membahas dunia peternakan dan harga kambing. Nah, oke teman-teman, video kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana toh resikonya menggunakan pakan simpan jika terlalu lama di dalam tong. Pagi ini kita sudah ada di kandang kami. Maaf teman-teman, suara saya serak, suaranya agak terganggu karena dalam kondisi tubuh yang tidak fit, batuk. Mungkin caranya agak bindeng ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita lanjut lagi. Pagi ini Mei baru memberikan pakan teman-teman. Pakannya silase teman-teman. Ini indukan kami. Nah ini warna merah indukannya. Sedangkan yang itu juga indukan, anaknya yang warna hitam itu teman-teman. Nah kondisinya kandang kita menggunakan full bambu seperti ini kondisinya. Semuanya pakai bambu dan tentunya biayanya juga murah teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi ke topik daripada kita ngelantur kemana-mana. Pakan simpan ya teman-teman. Pakan simpan silase atau fermentasi, ini versi kami ya teman-teman. Ini pakan simpan dan fermentasi itu tujuannya sama kok teman-teman. Tujuannya sama. Pada saat musim penghujan, itu kan pakannya banyak sekali ya teman-teman. Mulai dari rumput, terus rambanan, terus pakan-pakan yang lain lah. Itu pada musim penghujan itu biasanya banyak sekali teman-teman. Kalau kita tidak memanfaatkannya secara maksimal dan kita simpan sampai musim kemarau tiba nanti, pasti kalau kita tidak memiliki bank pakan sendiri, pasti kita akan kewalahan menyimpannya. Nah maka dari itu dalam dunia peternakan pasti ada cara bagaimana kita menyimpan pakan silase atau fermentasi itu dengan cara yang baik tapi mudah dilakukan untuk semua orang atau untuk semua kalangan dari masyarakat pedesaan sampai masyarakat perkotaan. Caranya sama. bedanya tinggal kita mau atau tidak, gitu aja teman-teman. Setelah kita mau mencoba dan membuatnya terus sedangkan jumlah ternak kita itu masih sedikit, yang seperti yang saya miliki ini indukannya 2, terus pejantannya 1,
Dan alhamdulillah cempenya ada 4, jantannya 3, perempuannya 1. Nah kalau kita hitung atau kita berikan pada ternak, dalam 1 tong itu kurang lebih bisa muat hampir 1 kintal atau 100 kilo pakan. Padahal kecukupan ternak itu dalam 1 ekor yang pernah saya baca pada jurnal di Google dan tanya ke teman, itu kebutuhan ternak per ekornya itu 10% dari berat badan. Misalkan kita ambil contoh si merah ini atau indukan kami ini, kita pukul rata atau kita kira-kira ini beratnya sekitar 35 sampai 40 kg. Nah jika kita ambil garis besarnya kebutuhan pakannya dalam 1 hari hanya 10% dari berat badan, berarti kebutuhannya dalam 1 hari per ekornya itu kurang lebih 3,5 kilo sampai 4 kilo dalam 1 hari 24 jam. Berarti misalnya kita ambil 4 kilo lah, berarti paginya bisa teman-teman berikan 2 kilo, terus sorenya bisa teman-teman berikan 2 kilo lagi, atau dalam 1 hari teman-teman mau memberikannya 3 kali. Nah tinggal kita bagi, pagi berapa kilo, siangnya berapa kilo, dan sorenya berapa kilo. Seperti itu garis besarnya. Terus apakah ada resiko dalam penyimpanan pakan fermentasi ataupun silase? Nah oke teman-teman, kemarin kita ada masalah persis yang saya bahas ini. Kita menyimpan dalam tong kapasitas 100 kilo. Ternyata kendalanya pakan yang kami buat itu dari awal sampai umur 7 hari setelah kita buka itu tidak masalah, baunya masih seperti tape, wangi, seger. Terus setelah itu pakan tersebut menginjak 8 hari ke atas itu kan pasti ada rongga. Nah, rongga terus kita berikan ke ternak. Kok tidak mau, kenapa ya? Nah ternyata dalam perjalanannya tersebut ada peningkatan kualitas pakan yang menurun. Yang kita alami ini peningkatan rasa asam atau kecut bahasanya. Nah seperti kita makan seperti kita makan buah mangga yang masih muda, rasanya seperti itu, kecut banget atau asam sekali. Nah terus kita konsultasi ke teman kami, kebetulan dekat dari desa ya. Namanya Pak Mustafa, sebagai owner YouTube atau pencetus YouTube Berkah Rojokoyo Farm. Kita tanya ke beliau, Pak Mus, pakan kita kok rasanya asam sekali ya. Terus kita berikan ke ternak, itu ternaknya tidak mau Pak Mas. Nah apakah pengaruh sih Pak Mas? Apa sih lama penyimpanan atau pemberiannya dari pertama kali memberikan ke ternak itu harus berapa lama? Ternyata Pak Mus menerangkan kalau saya itu maksimal 1 minggu Mas.
setelah satu minggu biasanya itu akan terjadi perubahan kualitas atau akan terjadi peningkatan tingkat keasaman, dan tentunya ternak tersebut juga akan berkurang tingkat palatabilitasnya. Terus bagaimana cara menanggulangi supaya tingkat keasaman tersebut tidak terjadi? Saran dari Berkah Jogoyo Farm itu sebelum 1 minggu atau berusia katakanlah 6 hari, jika pakan masih ada dalam tong, teman, contohnya seperti ini kemarin kasusnya. Nah, jika pakan tersebut masih dalam tong dengan ketinggian kurang lebih yang sudah dimakan itu, yang sudah diberikan itu kurang lebih setengah dari tong tersebut atau ketinggiannya seperti ini. Nah, Pak Mus menerangkan kalau pakan itu masih ada di dalam tong dan belum habis usianya dari awal pembukaan atau awal diberikan ke ternak lebih dari 1 minggu, tingkat keasaman akan meningkat dan timbullah gas kayak seperti gas metana. Biasanya ciri-cirinya itu kalau kita ambil pakan di pagi hari ataupun di sore hari, itu gas di dalam rongga ini akan berkumpul. Terus kalau kita ambil pasti baunya akan menyengat dan di mata akan menimbulkan rasa perih. Nah, jika kita berikan pada ternak tersebut tidak akan mau, teman-teman. Karena apa? Dari rasanya saja sudah berubah, tingkat keasamannya sudah berubah, dan gas tersebut juga sudah meningkat. Nah, manusia saja atau saya saja kemarin itu waktu pemberiannya kan kita ambil, rasanya gas itu sangat menyengat dan di mata itu perih. Apalagi kita berikan pada ternak, pasti ternak tersebut merespon tidak akan mau. Nah, itu salah satu kelemahannya jika kita menyimpan terlalu lama, teman-teman, seperti itu. Terus Pak Mus menyarankan lagi, teman-teman, lebih baik pakan tersebut atau sebelum berusia 7 hari dari awal memberikan pakan ke ternak itu lebih baik panjenengan bongkar saja dan disimpan pada plastik. Nah, kenapa kok Pak Mus memberikan saran seperti itu? Karena apa? Supaya rongga udara terminimalisir dan kondisi pakannya itu tetap kedap udara, sehingga kualitas pakan tersebut tidak akan pernah menurun. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya, teman-teman, gambaran sedikit dari kami tentang kelemahan dan cara menanggulangi pakan fermentasi ataupun silase yang disimpan pada tong. Nah, oke, teman-teman, mungkin seperti itu dulu pembahasan kami di pagi ini. Nah, sambil kita ngobrol di kandang dengan suara saya yang serak, teman-teman, mohon maaf ya, teman-teman, mungkin tidak begitu jelas ataupun kelantur kemana-mana. Nah, itu cara kami atau
saran yang diberikan dari Berkah Sukayawam. Semoga video ini menjadi inspirasi bagi teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Bagaimana dalam Pak? Ini cupi mawon. Wah teman-teman, Bapak memberikan hijauan. Nah hijauan kita berikan kalau ada. Tapi pakan utamanya tetap pakan simpan teman-teman. Nah, oke teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman menyukai video kami, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih yang sudah menonton atau setia di channel kami. Dan bagi pelanggan yang baru, klik tombol subscribe teman-teman. Klik tombol subscribe dulu. Jika bermanfaat videonya, jangan lupa share dan berikan ulasan ini ke teman-teman yang lain agar videonya bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.